Susan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan rutin kita serial diskusi pendidikan Sekolah Sukma Bangsa yang ke-6. Kali ini temanya adalah tentang kecerdasan dan pengajaran. Sudah ada narasumber kita pada hari ini yaitu Pak Hairil Azhar. Bagi teman-teman yang belum kenal sama Pak Hairil ini dulu mantan Direktur Sukma Bangsa Lok Sumawe yang ke berapa ya? Yang ke 1999, yang ke-9 kalau nggak salah. Ya, Pak Hairil. Ya, hari ini Pak Hairil akan berbagi dengan kita bagaimana hubungannya antara kecerdasan dan pengajaran. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada Pak Hairil. Baik, teman-teman semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya senang sekali jadi ketika Pak Tongki mengajak untuk ikut diskusi dan kemudian juga mengisi diskusi, saya seperti kembali ke dunia nyata. Jadi ini adalah bidang atau ranah yang semestinya bisa kita lakukan. Saya berada di sana setiap hari, tetapi karena ada penugasan lain dan juga sekarang ada musim. Jadi di Indonesia ini musim bertambah setelah musim duren, musim rambutan, sekarang tambah dengan musim corona. Nah ini karena musim corona kita terpaksa di rumah dan kita tidak bisa mengajar. Tetapi lagi-lagi karena Pak Victor ini adalah orang tua yang milenial, beliau dengan cepat mempelajari Zoom dan kemudian bisa menggunakan bersama-sama dengan kita. Dan menurut saya ini luar biasa karena kebanyakan orang ketika dalam masa krisis itu adalah putus asa, kemudian menyerahkan nasibnya kepada Tuhan atau menyerahkan nasibnya kepada antah berantah, kira-kira begitu. Dan itu satu persoalan besar. Jadi untuk pengetahuan kita saja, jadi dalam bahasa Cina kata krisis itu bisa dibaca dua. Satu, krisis itu berarti dia danger, bahaya, tapi dia juga bisa dibaca sebagai kesempatan. Nah, krisis itu kalau kita yang berlarut-larut melihatnya sebagai bahaya, ya kita tidak dapat apa-apa, kecuali ya kita pasrah dan seterusnya. Tapi krisis ketika dilihat sebagai kesempatan, maka itu adalah waktu kita untuk belajar. Dan tidak sedikit juga bagi di kalangan dunia usaha, umpamanya orang yang melihat krisis itu sebagai kesempatan dan kemudian menjadi lebih berhasil ketika di masa krisis, kira-kira begitu, atau menemukan peluang-peluang di masa krisis. Nah, kita kembali kepada topik utama kita akan belajar tentang atau mengingat kembali tentang kecerdasan, tapi saya ingin mengecek dulu teman-teman. Coba pakai tangan kanan diangkat dulu spidolnya, mana spidolnya? Ada spidol? Tangan kanan, spidol sudah? Oke, pakai tangan kiri diangkat dulu kertasnya. Sudah? Oke, mantap. Nah, kita akan survei dulu sedikit teman-teman, karena kecerdasan itu berhubungan dengan, atau yang kita sebut cerdas itu nanti kita akan lihat sendiri, itu berhubungan dengan sesuatu yang berbeda, kira-kira begitu. Nah, baik teman-teman, sekarang silakan disiapkan spidol dan kertasnya. Saya minta teman-teman untuk menggambar sebuah pohon. Terserah mau seperti apa, tapi gambar saja dulu pohonnya. Ya, silakan. Waktunya setengah menit dari sekarang. Gambar pohon. Ya. Gambarnya nggak boleh mikir ya. Gambar pohon secepatnya, setengah menit saja. Oke, Bu Fitri belum ada perintah menunjukkan pohonnya. Ayo. Tapi nggak apa-apa. Anggap saya lagi jalan-jalan, kemudian melihat meja teman-teman, kemudian kelihatan punyanya Bu Fitri, ya nggak? Oke, nah sudah ya.
Nah, kemudian di kertas yang lain teman-teman potong, ya kan? Kertasnya dipotong, kemudian teman-teman tulis kata ya. Ini ya-nya terbalik atau enggak kelihatan di sana? Oh, ini yang bisa ngomong dengan Susan. San, ini kelihatannya terbalik atau enggak, San? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke, di saya kelihatannya terbalik. Karena saya melihat diri saya sendiri. Oke. Kemudian di potongan berikutnya ada kata tidak. Ya. Sudah ya? Oke. Pak Martunis masih ingat cara menulis kan ya? Karena sudah kebanyakan pakai gadget ya kan, zaman pandemi ini. Jadi jangan sampai lupa menulis. Oke, sudah ya? Nah, sekarang, oke, sudah. Sekarang coba tunjukkan ke teman-teman, ke kita semua, iya. Coba yang iya mana sudah? Harus besar ya, biar kelihatan. Oke, baik. Sekarang tidak. Nah, sudah. Oke, baik. Baik teman-teman, saya akan mengajukan pertanyaan, ya kan? Siapa yang gambar pohonnya berdiri? Berdiri atau tidak? Apakah gambar pohon yang Anda buat berdiri atau tidak? Ya atau tidak? Oke. Semua gambar pohonnya berdiri ya? Oke, rata-rata ini berdiri. Saya lihat semuanya berdiri pohonnya. Oke, berarti nggak boleh ada pohon tumbang ya? Oke. Nah, kemudian siapa yang membuat pohonnya ada daunnya? Apakah pohon yang Anda buat ada daunnya, ya atau tidak? Oke. Oke, kalau pohon yang sudah kena sambar petir berarti nggak boleh disebut pohon ya? Oke, baik. Nah, sekarang pohon yang ada ranting-rantingnya. Apakah pohon yang Anda buat ada rantingnya atau tidak? Ya, oke, sama ya. Tidak, Pak Razi tidak ada rantingnya. Yang kelihatan hanya daun. Atau apakah pohon yang Anda buat ada daunnya? Ya atau tidak? Oke, baik. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, teman-teman. Jadi, dalam statistik sederhana kita belajar bahwa secara statistik kita belajar bahwa pada umumnya kita ini berpikir pada umumnya. Paham ya maksudnya ya? Kita ini cenderung untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kurva normal namanya. Oke? Nah, ya kita cenderung untuk takut atau untuk secara secara tidak sengaja menghindari untuk berbeda. Itu faktanya begitu, ya kan? Nah, kita sampai di situ dulu. Saya ingin memberikan kesimpulan bahwa kita, guru-guru Sukma atau guru-guru yang terlibat diskusi pada hari ini adalah orang-orang yang ingin terlihat normal atau berada dalam kurva normal, ya kan? Tidak ingin terlihat berperilaku menyimpang. Nah, kesimpulannya bisa salah, tapi itu saya ngarang aja. Oke, baik. Sekarang teman-teman silakan diperhatikan slide nomor 1. Ayo, slide nomor 1. Mohon dibantu, operator. Nah, halaman berikutnya. Oke, teman-teman silakan dilihat ini. Dalam paragraf 3 Undang-Undang Dasar kita ada kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Kemudian ada 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, apakah arti kecerdasan di sini? Kemudian yang kedua, hubungan kecerdasan dengan kehidupan. Kemudian apakah orang yang cerdas itu juga mampu hidup dengan cerdas? Yang keempat, apakah kecerdasan bisa diukur dengan taraf kehidupan secara ekonomi? Nah, oke. Sekarang tadi kita dibagi berapa kelompok, Cak? Unmute dulu dong. Terserah mau bagi berapa, Will? Oh, tadi belum dibagi ya, Cak ya? Enggak, kita baru bisa bagi, karena kita nggak sign sejak awal. Oke, baik. Nah, boleh dibagi, bagusnya berapa? Kita bagi 4 saja bisa, Cak? Atau 5 lah, 5. Oke. Oke, ya.
bagi 5 ya. Oke, ya Cak. Nah, sambil Pak Tongki membagi kelompok, teman-teman, silakan mulai dipikirkan jawaban untuk keempat pertanyaan itu. Dan itu kan sangat sederhana, mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya adalah apakah hubungan antara kecerdasan dengan kehidupan. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira intinya seperti itu. Apakah hidup yang cerdas itu bahwa kita kemudian secara ekonomi mampu? Atau apakah hidup cerdas itu kita yang penting bahagia? Itu kan bisa macam-macam jawabannya. Tetapi yang paling penting adalah kita menjadi mengerti bahwa cerdas itu dalam undang-undang ini maksudnya begini. Kira-kira gitu. Oke, Cak. Siap, Cak ya? Oke, bisa dibagi langsung. Ya, silakan. Silakan, Cak. Dan waktu diskusinya 2 menit saja ya, Cak ya? Perlu kita unmute ini semua. Berapa orang kita di sini? Ya, unmute dulu semua di sini. Unmute. 10. 6 orang ya. Oh, ada Maina. Kak Maina. Oke. Maina tambah cantik ya? Bapak, tangan ya. Ini sambil kerja Pak ya, nggak fokus ya. Oh, Maina kerja terus, Maina. San aku kirim email ya San. Oh, Kalau surat rekomendasi. Maina. oke, udah bisa diskusi nih. Oke, silakan dimulai teman-teman diskusinya. Ya, saya melihat saja. Ini tapi banyak yang di-unmute loh, Pak. Kita tahu. Oke, di setiap kelompok itu ada satu operator yang bisa meng-unmute. Ya, nah Herlina Sari masih mute itu. Ya, udah. Oke, silakan. Komandannya siapa? Silakan. Yuk, komandannya siapa? Pak Ian lah. Iya, operator. Abi yang lebih tua. Ayo, Kami operator aja. kehidupan bangsa. Ayo. Lebih tua. Ayo, waktunya 2 menit. Silakan. Kelompok. Ya, jadi kan kita diminta mendiskusikan hubungan kecerdasan dengan kehidupan. Saya yang memulai, saya langsung minta ya. Silakan siapa duluan teman-teman yang mau mengaitkan hubungan kecerdasan dan kehidupan. Kenapa ada hubungannya cerdas dengan kehidupan? Silakan. Siapa yang mau berbagi? Indra kecilin dikit suaranya. Dari Bu Dewi mungkin, silakan Bu Dewi. Kira-kira apa hubungan kecerdasan dengan kehidupan? Bu Dewi Puspita. Oke, sip. Menurut Dewi, hubungan kecerdasan dan kehidupan itu adalah ketika seseorang atau sekelompok individu bisa memaksimalkan apa yang dia miliki, pikiran ataupun kedewasaan untuk menentukan pilihan Kebetulan tadi secara bijak. 5 di room 4. Di room Kak Ika kan? Karena ada yang ngomong selain Dewi. Gini, di unmute aja dulu. Mute. Pak Ian dibantu. Oke, bentar ya. Oke, udah. Silakan Bu Dewi, lanjut. Oke, kita ulangi ya. Jadi menurut saya hubungan kecerdasan dengan kehidupan itu adalah ketika seseorang atau sekelompok individu bisa memaksimalkan apa yang dia miliki, baik dari segi pikiran ataupun kedewasaan, dalam menentukan pilihannya secara bijak. Oke. Oke. Ya, artinya memaksimalkan apa yang dia punya untuk menentukan kehidupannya dia yang akan datang ya. Oke. Yang lain silakan. Gimana tuh caranya Pak Ian supaya mereka Yang lain dengar tinggal angkat tangan aja. Coba angkat tangan siapa yang mau kasih komentar, ntar kita unmute. Ya, silakan. Tadi ada siapa ya? Ada Pak siapa aja Pak? Ada Ibu Nurlaili, Ibu Srienda, Ibu Herlina,
Abi, Ya. Bu Maina. Bu Herlina, yuk. Oke, Bu Elina. Nah, udah di-unmute. Yuk, silakan, Bu. Assalamualaikum Mbak Susan dan teman-teman semuanya. Agak kecil, Bu, suaranya, Bu. Nggak dengar ya? Agak kecil. Mungkin ininya, mic handsetnya dideketin aja. Mic handsetnya. Oke, Assalamualaikum Bu Susan dan teman-teman semua. Assalamualaikum teman-teman semua. Halo. Suaranya dengung, kayaknya speakernya deket sama mic gitu, makanya dia berdengung. Oke, Assalamualaikum Mbak Susan dan teman-teman semua. Waalaikumsalam, Bu. Menurut saya, hubungan kecerdasan dengan kehidupan itu sangat terkait ya. Jadi kalau kita cerdas, pasti kehidupan kita itu akan lebih baik. Jadi setiap kita itu harus mencari ilmu untuk merubah masa depan kita, untuk kehidupan kita lebih baik dan kehidupan untuk generasi kita ke depannya yang lebih baik. Jadi kecerdasan itu menurut saya sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga ke depannya kita, keluarga kita dan lingkungan kita juga kehidupannya lebih baik. Itu saja menurut saya. Oke. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Silakan. Ayo, waktunya 2 menit. Siapa lagi? Abi, oke? Ya, Abi. Oke. Kalau menurut saya sih dari unmute belum? Udah, Abi. Oke, kalau menurut saya kecerdasan itu ada kaitannya untuk kehidupan, tapi tidak dominan. Artinya orang cerdas itu belum tentu dia mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang layak. Banyak orang-orang cerdas itu bahkan istilahnya tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Mungkin dari kecil dia ingin menjadi profesor dan sebagainya atau jadi dan sebagainya, tapi dia tidak mendapatkan itu walaupun dia cerdas. Itu banyak sekali. Bahkan orang yang biasa-biasa saja itu banyak yang kehidupannya memang berhasil. Dia senang, dia bahagia dan sebagainya. Jadi kecerdasan itu berkaitan dengan kehidupan, tapi ya tidak dominan kalau menurut saya. Jadi orang tidak cerdas juga banyak yang berhasil, banyak yang sukses, banyak yang bahagia, banyak yang senang gitu. Nah, itu jadi tidak dominan kalau menurut saya. Itu saja. Ya. Maksud Abi, cerdas itu tidak menentukan kesuksesan seseorang, begitu ya? Lalu? Hilang orangnya. Oke. Ada yang lain? Mungkin ada lagi yang lain? Ada 4 poin ya. Poin pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Mungkin ada yang ingin menambahkan di poin yang lain? Kelihatan kan ininya yang Ya, foto yang di-share? Terlihat dengan jelas, Pak Yan. Nomor 3, apakah orang cerdas juga mampu hidup dengan cerdas? Belum tentu. Belum tentu. Menurut Seharusnya saya. bisa ya? Seharusnya bisa ya? Berarti dia nggak cerdas berarti? Belum tentu, karena dari materi teori-teori yang disampaikan Pak Hairil di bahan bacaannya itu ada suatu kutipan yang mengungkapkan kecerdasan bukan mengenai berapa banyak seorang memiliki pengetahuan. Bukan dia pintar, kemudian cerdas itu bukan karena seseorang itu pintar, memiliki pengetahuan dan keahlian yang banyak, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang itu bisa cepat menyerap pengetahuan baru yang ada pada dirinya. Artinya orang yang bisa beradaptasi, kemudian bisa belajar dengan hal-hal sesuatu yang baru.
walaupun dia sebenarnya tidak cerdas, kemudian dia mampu untuk belajar dan menekuni suatu bidang, ya dia bisa dikatakan cerdas juga. Gitu. Jadi orang cerdas itu bukan berarti dia punya pengetahuan yang banyak ya, tapi mampu untuk menyerap sebuah pengetahuan baru baginya, kemudian beradaptasi dengan lingkungannya. Itu sih dari beberapa bacaan yang saya. Berarti lebih kayak orang cerdas itu sebenarnya orang yang mau ya, bukan orang cerdas gitu. Jadi kalau orang cerdas belum tentu, tapi kalau orang mau, selama dia mau dan dia ingin, berarti dia bisa gitu ya. Tidak harus. Mungkin kawan-kawan yang lain di unmute aja lah, kayaknya nggak ribut lagi nih. Ya, ada lagi yang lain. Ini nomor poin 4 juga ada nih, apakah kecerdasan bisa diukur dengan taraf kehidupan secara ekonomi? Artinya gini ya, berarti apakah kalau cerdas itu bisa jadi kaya gitu ya? Benar nggak sih? Nggak juga ya? Nggak juga sih usaha. Secara ekonomi juga. Kalau cerdas berbohong. Cerdas tipu-tipu ya? Iya. Cerdas belum tentu produktif. Coba karena berhubungan dengan ekonomi, Bu Mena silahkan. Ekonomi. Apakah kecerdasan bisa diukur dengan taraf kehidupan ekonomi, Bu Mena? Ramai. Sebenarnya kalau kecerdasan dia mampu meningkatkan taraf ekonomi, cuman dilihat dari sisi kemauannya ya. Ada juga orang cerdas kemauannya rendah ya, belum tentu dia bisa bertahan di dalam kehidupan. Jadi istilahnya ada motivasi dalam meningkatkan taraf ekonomi juga. Enggak semua orang cerdas itu bisa hidup dengan cerdas. Dia punya kecerdasan, tapi belum tentu dia bisa hidup dengan cerdas gitu. Dia harus disesuaikan juga, tergantung dari kemauannya atau motivasinya. Bisa meningkatkan taraf kehidupan. Ya, setuju. Berarti kayaknya kecerdasan itu rangkumannya mau dan ingin ya berarti ya. Mau, ingin, motivasinya gitu. Berarti nggak cukup dengan katakanlah cerdas itu gelar, nggak cukup dengan gelar gitu. Jadi memang butuh kayak lebih bersemangat untuk ingin melakukan dan mau gitu ya. Jadi nggak cukup cuma namanya aja cerdas. Berarti kembali ke cerdas nggak bisa mengukur seseorang itu mampu hidup dengan cerdas, terus juga nggak bisa mengukur taraf kehidupan secara ekonomi. Menurut saya sih kayak gitu. Ya, betul. Ada juga kan misalnya dia awalnya tidak cerdas, tapi dia punya kecerdasan. Cuman karena dia belajar untuk menjadi cerdas, akhirnya dia bisa mengalahkan kerasnya kehidupan. Kita banyak tuh nonton pengalaman nih, pengalaman. Ya nggak? Pengalaman Kak Maina. Banyak tuh yang nggak mesti sekolah, dia tamatan SD, tapi dia punya perusahaan besar. Iya banyak kayak gitu. Tapi ada juga yang memang pintar kayak Nadiem Makarim, dia memang cerdas dan juga dia punya pendidikan, dia bisa mengelola kecerdasannya untuk menghadapi kehidupan. Ya. Jadi terus diasah berarti ya. Kayak terus diasah gitu. Ya. Memiliki. Dan Artinya, punya motivasi. Artinya ada dua nih, kecerdasan yang bersifat genetik karena keturunan, ada kecerdasan karena lingkungan. Tapi lebih banyak pengaruhi karena lingkungan. Dia sekolah, kemudian lingkungannya mempengaruhi, keluarganya mempengaruhi. Ada misalnya orang tuanya memang pinter, dokter, tapi anaknya misalnya nggak cerdas, atau putus harapan, nggak mau kerja, ada juga. Nah, artinya ada dua kecerdasan yang faktor genetika dan faktor lingkungan, dan lebih banyak yang mendominasi adalah faktor lingkungan yang disampaikan Bu Mena. Contohnya ada di lingkungan saya, dia lulusan dokter, universitas ternama, tapi tidak bekerja. Jadi ada sisi kemauannya juga yang nggak ada kayak gitu. Dia tidak bisa mengelola kecerdasannya. Jadi dia nggak bisa menghadapi kehidupan, nggak ada pekerjaannya, di rumah aja. Gitu. Itu kawan tetangga saya. Lulusan dokter universitas ternama. Ya. Banyak juga kalau contoh-contohnya ya, dia nggak sekolah, nggak cerdas, tapi dia
kaya raya kan ada tuh. Nggak jauh-jauh lah ibu siapa namanya tuh yang punya ini menteri dulu, menteri kelautan. Dia kan nggak sekolah. Aduh, Susan. Susi. Susi, Susan. Bu Susi ya. Tenggelamkan ya. Bu Susi. Ya, Susi R yang Susi R. Nggak cerdas secara keilmuan ya, tapi SMP tuh. nggak bisa jadi orang kaya. Tapi gigihnya, makanya kembali ke gigihnya tadi ya. Itulah kemotivasi sama semangatnya dalam menghadapi kehidupan kan gitu. Nah, untuk menimbulkan semangatnya gimana? Jadi pertanyaan lagi kan. Maksudnya dia kayak tadi ada kasus dokter, dia cerdas, tapi dia kenapa dia nggak ngelatih lagi kecerdasannya, nggak ngasah lagi. Sedangkan yang lain yang kayak Susan bilang tadi, ada pengaruh juga lingkungan, kehidupan, keluarga. Mungkin Ya kan, sudah San? mapan secara ekonomi. asik. Dia nggak mau berusaha lagi ya. Dia udah ada 7 turunan cukup gitu. Asik. Artinya kan kalau tadi secara ekonomi sudah merasa cukup, makanya dia nggak mau mengelola kecerdasannya, tapi dia tidak bisa bermanfaat dong untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tadi ya dikaitkan dengan konstitusi, dia hanya untuk kehidupan dia sendiri, tidak untuk mencerdaskan untuk semua orang gitu, untuk kehidupan bangsa, untuk ya keluarganya, lingkungannya, apalagi bangsanya sendiri ya. Hidup untuk diri sendiri, artinya dia nggak cerdas. Iya. Walaupun secara genetika dia cerdas, tapi dia nggak cerdas. Nah, di situ juga kan dibilang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, artinya kan apa ya? Kalau dia mau berlaku adil, dia akan membagi kecerdasannya itu kan. Sebagai dokter, kalaupun dia enggak buka praktek, ya paling tidak dia bisa membantu lah dengan cuma-cuma tetangganya yang sakit. Ya, masih tetap bermanfaat untuk orang lain.